Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini sekarang saya akan mempresentasikan tentang teknologi tepat guna di desa saya, Desa Pagelaran, yaitu tentang pengrajin gerabah. Selanjutnya teknologi tepat guna di Desa Pagelaran pengrajin gerabah. Untuk kondisi lingkungan masyarakat, Pagelaran adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 12 km dari ibu kota Malang ke arah tenggara mulai Gunung Pusat berada di Desa Pagelaran. Kecamatan Pagelaran merupakan hasil pengembangan Kecamatan Gunung Legi pada 20 Juli 1999. Kecamatan ini terbagi menjadi 10 desa, 52 RW, 194 RT, dan 24 dusun. Jadi Desa Pagelaran ini ada di Kecamatan Pagelaran. Untuk Kecamatan Pagelaran ini kecamatannya bertempat di Desa Pagelaran juga. Selanjutnya Kecamatan Pagelaran secara geografis terletak pada 112 derajat 34 50,22 sampai 112 derajat 38 48,7 ujung timur dan 8 derajat 10 0,54 sampai 8 derajat 13 83,3 Bintang Selatan dengan ketinggian wilayah antara 500 sampai 1000 meter. Ini lokasi Desa Pagelaran dan sekitarnya ini untuk sekitar ini adalah Kecamatan Pagelaran. Tadi desanya ini seperti ini, kecil seperti itu. Untuk permasalahannya berdasarkan kondisi lingkungan masyarakat yang ada di Desa Pagelaran yang merupakan desa mayoritas tani, buruh, ada juga pegawai negeri sipil juga ada, pegawai swasta juga ada, sehingga untuk mencari teknologi terbaguna yang ada di Desa Pagelaran ini ya bukan sangat sulit. Ya dikatakan sulit juga bisa, itu tergantung mayoritas warganya sendiri. Tapi Desa Pagelaran adalah industri pembuatan gerabah. Ini dibilang sekarang sudah ada perkembangan. Untuk potensi sumber daya alam dan SDM, sebagaimana diketahui potensi sumber daya alam ini yang ada di Desa Pagelaran berupa makanan pokok seperti tanaman jagung, padi, singkong sebagai sumber gizi masyarakat sekitar yang kebanyakan hasil sumber daya alamnya dikonsumsi sendiri. Jadi untuk panennya sih, ada tambahan lagi, untuk sumber daya alamnya ada tebu, tapi untuk konsumsi tetap yang dikonsumsi adalah padi, ada singkong dan jagung. Setelah itu jumlah pegawai dan petani yang ada di Desa Pagelaran sangat banyak, sehingga minimnya industri rumahnya yang berada di Desa Pagelaran. Dengan demikian, permasalahan yang ada di Desa Pagelaran ini disebabkan oleh kurangnya huni industri. Jadi ada pegawai yang pegawai swasta atau pegawai negeri, tapi di sini ada permasalahannya juga, ada anak muda yang lulus masih belum mendapatkan pekerjaan. Sehingga ini dibutuhkan pekerja tempat industri, bekerja di rumah. Ini dapat mengangkat nama untuk home industri ini yang di Desa Pagelaran bisa mengangkat, kalau meningkat bisa mengangkat nama Desa Pagelaran di Kecamatan Pagelaran. Sasaran dan tujuan perlu dibangun atau mengembangkan sebuah teknologi yang dapat membantu masyarakat untuk mengurangi angka stunting di Desa Pagelaran. Teknologi tersebut berupa inovasi atau mengedukasi generasi muda tentang berusaha agar bisa berkembang. Di sini juga tidak generasi muda saja, tetapi menyangkut ibu-ibu atau anak-anak juga bisa untuk berkreasi. Jadi tidak hanya anak muda saja, tapi targetnya untuk anak muda sekarang. Supaya apa? Tidak anak muda sekarang sudah tergantung dengan gadget atau biasanya
bermain game. Nah, untuk anak-anak ini bisa diikutkan untuk berusaha juga. Jadi bisa menumbuhkan pikirannya untuk berusaha. Untuk teknologi tepat guna, untuk teknologinya yang saya ambil adalah mengembangkan industri gerabah. Gerabah adalah jenis perabot rumah tangga seperti cobek, gendok, kendi, tungku, wajan, penggorengan kopi, guci, dan souvenir yang terbuat dari tanah liat. Proses pembuatan ini sangat mengandalkan kaki, tangan, pengrajin. Untuk mengembangkan strategi pemasaran produk unggulan desa ini adalah Bapak Widodo selaku kepala desa ingin mendirikan showroom gerabah. Tujuannya untuk mengenalkan produk tersebut pada wisatawan. Hal ini juga pemerintah desa Pagelaran membuat gapura ya, berbentuk guci raksasa. Ini menandakan untuk desa Pagelaran ini bisa dikenal kalau desa Pagelaran pengrajin gerabah yang ada di Malang Selatan. Untuk wilayah desa Pagelaran ini sebenarnya di Malang Selatan dilintas untuk lintas wisatawan ini sangat banyak, terutama wisatawan yang mau berkunjung ke pantai selatan. Jadi desa Pagelaran ini dilintasi untuk wisatawan. Jadi bisa terlihat dari guci tersebut bahwa desa Pagelaran pengrajin gerabah yang bisa dilihat oleh wisatawan. Ini contoh-contohnya. Nah, ini adalah guci yang proses sudah dibuat. Ini contoh-contohnya, cara pembuatannya. Ya, ada tambahan lagi. Ini sebelum cara pembuatannya ini juga lama. Jadi selesai dicetak seperti ini harus dikeringkan dulu. Nah, ini dikeringkan seperti ini. Ini sekitar lamanya hampir 2 mingguan. Sudah kering, dilanjutkan prosesi pembakaran di tungku besar atau di sini dikatakan luweng. Di desa sini dikatakan luweng. Untuk pembakarannya hingga 3 hari sampai 4 hari. Nah, ini untuk anggaran dana dari tanah liat. Nah, tanah liat satu truk ini sekitar 300, tergantung jarak. Kalau jauh tanah liat ya sekitar di atasnya untuk transport. Untuk penghalus ini harus dilakukan karena tanah liat ini tidak sepenuhnya halus. Jadi ada kayak tanah liat yang padat. Jadi di bentuk penyelepan ini per satu truk itu 200.000. Jadi hasilnya seperti kayak lempung atau tanah liat di sawah. Untuk kayu bakar 20.000 sampai 200.000 untuk pembakaran selama 3 hari. Nah, untuk pewarnanya ini 35 kilo, 35.000 per 1 kilonya. Ini kalau membutuhkan. Untuk pewarnanya biasanya tidak dibutuhkan. Dibutuhkannya untuk membuat seperti aneka kayak guci untuk pengecetan. Kalau untuk gendok, cowek, itu namanya wajan besar seperti untuk menggoreng kopi. Nah, itu tidak perlu dicat. Peralatan yang perlu disiapkan alat pemutar. Nah, ini alat pemutar ini dijual ya tidak ada. Ini kreasi sendiri untuk membuat alat pemutar. Alat pemutar ini nanti dikasih bawahnya dikasih plakar yang ditancapkan di tanah. Nanti bisa diputar dengan kaki. Plastik lebar, gunanya plastik lebar ini untuk
alas untuk tempat cobek atau yang sudah dibuat, supaya nanti untuk pengeringannya kalau ditaruh di bawah tidak langsung terkena dengan tanah atau pasir. Selanjutnya kuas untuk penghalus, dan yang terakhir tempat pembakaran atau tubuh besar ini yang sangat dibutuhkan. Untuk di desa saya sendiri ini saya lihat ada cuma beberapa, padahal desa ini besar karena terbenturnya lahan. Jadi lahan di sini terbentuknya untuk pembakaran, biasanya untuk tetangga-tetangga ini menitipkan atau menitipkan pembakaran untuk per tungkunya. Biasanya biayanya untuk pembakaran ini sekitar kurang lebih hampir 500 sampai 700. Selanjutnya untuk metode transfer, untuk menanggulangi masalah pada desa Pagelaran, kami memberikan solusi bahwa perlu diadakan pelatihan pembuatan teknik gerabah dengan berbagai bentuk menarik. Untuk sasarannya ya kalau di desa Pagelaran ini ya kaum tua, muda, anak-anak, ibu-ibu. Jadi tidak harus yang tua-tua, nanti yang anak-anak harus diikutkan juga. Itu sosialisasi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan sarana lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran sehingga warga desa Pagelaran bisa meningkatkan perekonomiannya. Oleh sebab itu desa Pagelaran bisa dikenal sebagai pengrajin gerabah di Indonesia maupun mancanegara. Manajemen resiko ini alasannya dan metode gagal diterapkan dalam masyarakat sudah berpaling dari pembuatan gerabah, yaitu kelemahan dari skill dalam pembuatan dan pemasaran. Oleh karena itu pemerintah desa dan jajarannya harus sering mengontrol atau mensupport warganya yang sedang membuat gerabah. Sering diikutkan bazar atau event-event di Malang atau lomba untuk kreasi-kreasi desa. Jadi untuk meningkatkan rasa percaya diri dan senang untuk membuat pengrajin dari tanah liat ini. Selanjutnya untuk dari pemerintah desa Pagelaran harus memasarkan atau sering mempublikasikan hasil dari pembuatan gerabah di desa Pagelaran. Itu yang sangat penting. Terus menurut saya sendiri ada tambahan pula pembuatan warung atau tempat jualan di pinggir jalan raya desa Pagelaran supaya bisa terlihat oleh pengguna jalan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.